Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua saudara-saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan melanjutkan pembahasan yang Kakang alami di waktu tirakat. Oke Kakang, kita lanjutkan pembahasan kemarin Kakang. Ya. Yang mana adik? Yang mana? Ya, apa yang Kakang ingat di waktu tirakat? Kejadian apa yang Kakang alami di waktu tirakat? Diceritakan Kang, supaya saudara-saudara kita tuh bisa tahu, bisa mengerti gitu kan. Baik. Begini adik ya, yang pernah saya alami di waktu saya bertirakat dulu. Iya. Saya itu didatangi seorang mbah-mbah ya. Iya. Umurnya itu sekitar di bawahnya 100 tahun. Itu sudah mbah-mbah banget menurut saya. Dan dia datang ke rumah saya. Saya itu disuruh mengambil tusuk kondek. Di waktu itu jam 1 malam adik ya. Jam 1 malam saya disuruh berangkat ngambil seperti tusuk kondek itu. Tusuk konde. Iya, tusuk konde deh ya. Saya berangkat dan saya sebelum berangkat pamit sama istri dulu. Adik, saya mau berangkat. Barusan saya disuruh mengambil tusuk konde begitu. Ya, gak apa-apa, hati-hati di jalan begitu. Ketika saya sudah pamit sama istri, saya berangkat. Saya berangkat, di perjalanan itu ada angin yang sangat besar dek ya. Iya. Seperti bukan angin tornado, bukan angin biasa namun besar adik ya. Angin biasa tapi Iya. besar. Semua pepohonan itu rame sehingga saya di jalan itu lingak-linguk begitu. Iya. Dikirain ada apa kan begitu ya. Iya. Takut langsung terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan begitu. Iya. Setelah mau nyampe ke tujuan, saya berdiri dulu. Mau berangan-angan dulu kira-kira apa yang ada di situ, begitu saya. Iya. Setelah hati saya itu tenang, kemudian saya melangkah berlahan-lahan ke tempat tujuan tersebut. Karena tujuan itu sekitar 30 meteran Dari rumah. Bukan dari tujuan, Oh. dari tempat saya berdiri. Iya. Saya melangkah berlahan-lahan sambil berpikir apa ya kira-kira ya, seperti apa itu. Setelah mau nyampe ke tujuan lebih dekat lagi sekitar 10 meteran, saya melihat sebuah bayangan yang ada di bawah pohon itu. Iya. Seperti orang begitu. Iya. Apa itu? Ada Orang. bayangan di dekat Ada pohon. bayangan di bawah pohon. Di bawah pohon. Iya. Di sebelah timurnya pohonnya itu, menghadap ke timur lagi bayangan itu. Iya. Saya bertanya, apa itu? Orang tah? Apa itu ya? Karena saya penasaran, karena bentuknya kurang jelas, Iya. saya dekat lagi, langkah demi selangkah. Loh, kok orang duduk? Saya begitu. Kurang jelas lagi, saya mendekat lagi. Itu orang apa harimau ya? Begitu saya. Saya agak terkejut sudah melihat bayangannya yang kurang begitu jelas. Iya. Apakah itu orang, apakah harimau? Tapi wujudnya persis sama orang, persis sama harimau, kan begitu adik ya. Iya. Saya dekati lagi. Saya mendekat, ternyata itu harimau adik. Harimau yang sedang menghadap ke timur, lagi duduk seperti patung begitu. Saya perhatikan kok macan begitu guys. Harimau apa macan itu? Dalam hati saya. Iya. Saya mundur selangkah. Lah, macan itu bersuara begitu. Jangan mundur, kamu maju, begitu. Dalam hati saya menjawab, jangan mundur, saya disuruh maju. Bagaimana saya mau maju? Kalau saya dimakan, diterkam, bagaimana saya itu? Dalam hati saya. Iya. Saya melangkah lagi ke belakang. Mundur Lagi.
jangan mundur, kamu maju, begitu. Macannya itu Kang ya? Iya, yang bersuara, Iya. tapi dia gak bergerak sama sekali. Diam seperti Diam, ya persis patung. Akhirnya saya memberanikan diri karena dia nggak bergerak. Saya mendekat, mendekat sambil tangan saya begini, ya, Iya. begini terus pokoknya. Saya siaga begitu. Itu untuk apa Kang? Tangan begitu itu Kang? Ya takut dianya menerkam balik. Oh, Jadi iya, saya siap lari kan begitu Oh iya ceritanya. iya iya. Begini terus saya. Kalau macan itu bergerak, saya mau lari kan begitu. Iya. Terus saya semakin dekat karena dia nggak bergerak sama sekali. Akhirnya saya berani sampai ke kepalanya. Ternyata benda yang menurut Mbah tadi itu ada di mulutnya, adik. Ada di mulutnya harimau itu. Benda yang seperti apa itu Kang? Tusuk kondek, Tusuk konde. tusuk konde. Ada di mulutnya begitu. Dan apa danganannya itu ada di luar, ujungnya ada di dalam mulutnya. Iya iya. Dia mangap begitu, menganga begitu, menghadap ke timur. Jadi tugas saya mengambil itu. Karena dia agak bergerak, saya memberanikan diri begini terus. Sampai nyampe ke mulutnya. Jarak satu jengkal begini, Iya. saya masih begini. Takut langsung bergerak menerkam, kan Iya, begitu. Iya iya. Siaga. Ternyata siaga terus. Ternyata ini harimau gak bergerak sama sekali. Pada akhirnya saya menjepit benda itu dengan kedua jariku ini. Iya. Karena bendanya begitu kecil. Saya tarik, ceret, langsung saya melangkah ke belakang, pelan-pelan sekali saya melangkah itu. Jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, saya berhenti Iya. melihat benda yang saya ambil itu. Apa Itu ini? bentuknya seperti apa Kang? Seperti daun waru. Seperti Daun waru, tapi kecil. Apa mirip seperti wayang itu Kang? Wayang, persis. Dalang Iya, memegang dayang itu. yang biasanya dipegang dalang itu loh. Iya. Tapi ini kecil, adik. Oh mirip itu ya. Iya. Pewayangan itu. Saya kan belum melihat jelas warna-warnanya ya. Iya. Saya bawa pulang kan begitu. Iya. Sebelum saya pulang, saya ingin melihat macan tersebut, udah nggak ada. Harimau tadi itu sudah menghilang. Iya iya. Akhirnya saya lari cepat ke rumah. Menghilang setelah barangnya diambil. Diambil. Saya ingin melihat lagi apakah masih ada begitu. Ternyata udah menghilang kan begitu. Iya. Saya ambil ini, saya bawa pulang. Setelah nyampe di rumah, adik, istri saya tidur kan ya. Iya. Langsung saya masuk ke dalam kamar. Saya menghidupkan lampu. Saya lihat, di sisi kanannya ini bergambar macan. Iya. Di sisi yang lain bergambar naga. Begitu aja. Sisi bolak-baliknya Iya. beda gambar. Beda gambar. Iya iya iya. Tapi kecil, bentuknya kuning-kuning kehitaman begitu. Warnanya itu. Kuning-kuning kehitaman. Iya. Itu besi atau kuningan Kang menurut Kakang? Kayaknya dicampur kayaknya. Besi sama. Iya. Coraknya benda itu agak kuning, agak hitam begitu. Iya 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 Kang. Kalau dijelaskan secara detail itu agak ribet. Ini kuningan apa besi biasa nih? Tapi kok kuning, tapi kok ada hitamnya begitu saya. Iya iya iya. Nah, terus itu deh saya masukin ke itu apa namanya? Gelas kuno yang dari beling itu loh, Dek. Gelas Putih, kuning. berwarna putih, Dek. Mangkok. Mangkok tah. Mangkok yang biasanya dibuat anunya kopi orang kuno itu loh, Dek. Ya, cangkir. Cangkir Ya. kuno. Ya, Saya taruh di situ sampai berbulan-bulan kan begitu. ya. Di suatu hari saya ingin melihat lagi benda tersebut. Ternyata benda itu hilang. Iya. Hilang. Saya tanya sama istri, nggak tahu. Istri saya nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak pernah lihat kok. Sama kamu saya nggak diperbolehkan kan begitu. Iya. Saya ngamuk-ngamuk karena itu hilang. Ngamuknya itu bukan karena hilangnya, takut istri saya mengambil kan begitu. Iya, iya, iya. Takut saya.
takut tangannya lancang kan begitu. Iya. Saya pikir-pikir dulu, kemana ya benda itu. Saya terus mencarinya di sekitar kamar itu. Iya. Sampai saya baju-baju semua saya turunkan satu persatu sampai digini-giniin, tapi nggak ada. Di malamnya, di besok malamnya saya dikasih mimpi bahwa benda tersebut kembali kepada tempatnya, ada di ujung pohonnya itu, adik. Iya. Waduh, benda saya kembali ke situ. Saya yang cari di kamar sampai marah-marah sama istri saya begitu. Ya nggak apa-apa, udah. Memang nggak terawat di sini, begitu saya, adik. Iya. Ngomong-ngomong, Kakang itu selama punya benda itu, selama mendapatkan benda itu, Ya. adakah mimpi atau petunjuk apa tentang benda itu, Kang? Maksud saya itu benda itu khasiatnya untuk apa, terus sejarahnya itu apa gitu loh, Kang. Sepengetahuan Kakang. Ya, sejarahnya itu banyak. Salah satu itu buat sampingan dalam hidup ya. Itu artinya disuruh bawa terus, tapi sama saya nggak dibawa, adik. Oh. Sampai itu menghilang. Kalau kegunaannya begini, kalau benda itu saya bawa, kalau ada orang begini itu saya nggak bisa menolak, melayani dia itu. Sama dengan sifatnya harimau yang ada di gambarnya itu. Iya. Kalau ada orang kasar, saya juga kasar, kan begitu. Oh, begitu, Kang. Maka dari itu saya nggak bawa selalu di rumah itu. Iya, Begitu ceritanya. Karena dia itu seharusnya saya bawa, nggak dibawa. Pada akhirnya dia ibarat orang itu ngambul deh. Merasa gak diperhatikan. Gak diperhatikan, ngambul. Jadi kembali ke tempatnya semula, begitu. Iya. Jadi itu Kalau naganya itu tadi, bergambar naga itu kasar itu. Masalah kekuatan. Misalnya ada orang sombong, wah, saya yang kuat, kan begitu. Saya yang hebat, kan begitu. Iya. Enggak, sama naga itu dicengkram. Makanya saya nggak pernah bawa itu, begitu, adik. itu efek sampingnya itu kita ikut terbawa marah juga Iya. atau bagaimana, Kang? Apa naga itu dengan sendirinya itu menyerang orang yang sombong itu atau bagaimana? Dia sebangsa itu. Dia seolah-olah saya marah, seolah-olah orang itu saya mau makan, kan begitu. Iya. Seolah-olah seperti itu. Rasanya orang itu kayak orang kecil menurut saya, kan begitu. Iya. Sehingga terjadi seperti itu. Makanya, wah, ini kalau dibawa ini bahaya. Gak elok untuk orang seperti saya, kan. Saya ingin menjadi orang yang baik-baik, kan begitu saya. Jadi gini, Kang, kalau saya amati dari penjelasan Kakang, secara luaran, artinya secara fisik, Ya. bila kita memakai benda itu atau punya benda itu dan dibawa, terus ada orang yang sombong, esok, kita itu bisa marah, bisa ikut terpancing, Ya. ikut terpancing dengan orang yang sombong tadi, Ya. bahkan ingin memukul dia Ya, secara fisik lah ya. Tapi secara lebih dalam, artinya barang halusnya atau mistiknya, naga itu sendiri sudah menyerang gitu. Nah, makanya kan saya nggak pernah bawa itu karena penyebabnya itu, deh. Kalau saya bawa benda itu, maka sifat saya sama persisnya dengan benda yang saya bawa itu. Iya. Sama kerasnya, sama kasarnya, begitu. Dan keinginan saya nggak ingin menjadi orang yang seperti itu, begitu. Iya. Saya ingin menjadi orang biasa, begitu. Ya. Saya mau tanya lagi, Kang, tentang benda itu, Kang. Ya. Sepengetahuan Kakang, dengan benda itu yang cocok itu orang berpangkat apa atau orang seperti apa, Kang, yang cocok, Kang? Di bidang apa atau orang seperti apa gitu loh, Kang? Ya. Yang sekiranya benda itu cocok dengan orang itu gitu loh, Kang. Ya. Begini, adik. Itu kan benda itu kan bukan benda zaman sekarang, adik ya. Memang di waktu kerajaan itu
penuh huru-hara kan. Iya, iya, iya. Sukanya suka peperangan karena apa? Karena Indonesia atau Jawa ini ditindas oleh orang luar negeri kan begitu. Iya. Oleh penjajah. Atau di zaman kerajaan itu suka berperang dengan apa namanya? Sama Perang saudara atau apa begitu. Memang benda itu dibuat untuk berperang memang, untuk prajurit-prajurit yang tangguh. Semacam panglima, semacam penggawah-penggawah yang lainnya kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi sifatnya kalau dia itu untuk prajurit yang seperti itu, ia sudah sangat pantas karena dia ahli dalam perang, ahli dalam apa namanya persenjataannya dan keberaniannya. Iya, iya. Jadi orang yang memegang benda itu adalah orang-orang yang terpercaya menurut saya begitu. Iya, iya. Tepatnya itu prajurit atau tentara, Kang? Iya, betul sekali. Seperti itulah, Dek. Iya, iya. Kalau dipegang orang semacam saya, kan nggak pantas. Nggak pantasnya apa? Saya nggak suka hal-hal yang seperti itu. Saya menjadi ingin menjadi orang-orang biasa begitu, Adik. Iya, 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 Kang. Menurut Kakang sendiri, kalau itu kan benda kuno, Kang ya? Iya. Itu buatan manusia atau memang tercipta dari alam, Kang? Nah, kalau menurut saya ya, semua yang ada di alam semesta ini semuanya itu adalah buatan. Namun orang dulu itu memang orang yang betul-betul ahli tirakat dan tenaga dalamnya yang sangat tinggi, pengetahuannya kepada Allah yang Maha Kuasa sangatlah tinggi. Jadi apapun bisa diisi oleh mereka. Benda apapun bisa diisi, apalagi senjata-senjata semacam itu. Sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya, Adik. Iya, iya, iya. Karena mereka sudah mumpuni tentang pengetahuannya, Kang ya. Karena yang terkandung di dalamnya itu bukanlah khasiat, tapi hadam. Hadam itu sendiri dari bangsa jin, dari bangsa ini begitu kan, Adik? Iya. Dari gambarnya saja ya. Itu dari bangsa jin yang berwujud naga. Macan. Itu adalah bangsa jin yang berwujud harimau. Kan begitu, Adik? Iya, iya, iya. Sesuai wujudnya itu. Sesuai gambarnya wujudnya itu. Kalau dinyatakan. Terus, Kang, tujuan ya. Tujuan mbah yang punya benda itu memberikan mimpi sehingga Kakang disuruh mengambil ya. Sampai didapat terus dibawa pulang. Itu mbah itu sebenarnya tuh punya tujuan apa sehingga memberikan benda itu kepada Kakang? Ya mungkin dia menyuruh saya mengambil itu, mungkin saya ada bagian dari situ, tetapi saya orangnya itu kurang memperhatikannya begitu. Iya, kurang minat ya. Kurang minat, kurang memperhatikan. Karena apa? Ya itu tadi, bawaan pusaka itu tadi keras, Dek. Terlalu ganas. Terlalu ganas. Jadi sifat-sifat seperti itu saya kurang menyukainya begitu. Jadi saya taruh saja begitu. Iya, iya. Sampai akhirnya dia kembali ke tempatnya begitu, Adik. Iya, iya, iya. Terima kasih, Kang ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pembahasan-pembahasan ini. Semoga Allah mengizinkan di waktu-waktu yang baik. Ya, Adik. Ya. Ya, aku mau pamitan dulu, Kang ya. 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 Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, sampai di sini dulu kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang Kakang alami di waktu tirakat. Semoga Allah mengizinkan di lain waktu, di lain hari. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan ridho dengan apa yang kita lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.